wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, udah tahu kan kalau Bali tuh lebih dikenal sebagai destinasi wisata dunia? Tapi ternyata juga punya loh sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan berakar dari budaya kolektif masyarakatnya. Salah satunya adalah tentang koperasi di Bali, yang bukan sekedar instrumen ekonomi tapi juga manifestasi dari filosofi hidup gotong royong yang telah lama hidup dalam struktur sosial masyarakat adat Bali. Dari bentuk-bentuk tradisional seperti subak yang mengelola sistem irigasi sawah, hingga banjar yang menjadi wadah musyawarah warga. Nilai-nilai koperasi sudah mengakar jauh loh sebelum istilah modernnya diperkenalkan. Ini menciptakan fondasi kuat bagi pertumbuhan koperasi modern yang kini tersebar di berbagai bidang kehidupan di Pulau Dewata. Peran koperasi ini semakin relevan ya seiring perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Ketika sektor pariwisata berkembang pesat, muncul kebutuhan akan sistem ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi hadir sebagai solusi alternatif yang memadukan ekonomi dengan etika sosial. Dalam konteks ini, koperasi bukan hanya soal simpan pinjam atau distribusi barang, tapi juga lembaga yang memperkuat rasa kepemilikan dan partisipasi warga dalam roda ekonomi. Banyak loh koperasi di Bali yang dibentuk atas dasar inisiatif lokal dan dikelola secara demokratis oleh anggotanya, menjadikan mereka agen penting dalam pembangunan desa dan penguatan ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, koperasi di Bali bergerak dalam berbagai sektor, mulai dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, hingga koperasi simpan pinjam. Yang terakhir ini nih jadi bentuk paling dominan karena kemampuannya menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang kerap kesulitan menjangkau lembaga perbankan konvensional. Koperasi simpan pinjam di Bali tuh tumbuh subur banget tahu. Terlebih dengan dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan kebijakan yang berpihak kepada usaha mikro dan kecil. Gak sedikit dari koperasi tersebut yang lahir dari komunitas umat keagamaan, sekolah, atau kelompok tani yang menandakan keberagaman latar belakang pembentukan koperasi di Bali. Tantangan yang dimulai koperasi di Bali itu beragam banget tahu, mulai dari pengelolaan keuangan yang belum profesional, rendahnya literasi digital, hingga keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola organisasi secara modern. Tapi berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UMKM rutin loh menggelar latihan, pendampingan, serta pemberdayaan koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, kehadiran koperasi sekunder dan pusat koperasi juga memberikan ruang kok bagi koperasi primer untuk saling berbagi pengetahuan dan juga menjalin sinergi. Salah satu pencapaian penting koperasi di Bali adalah keterlibatan mereka dalam pembangunan desa wisata dan ekonomi kreatif loh. Di banyak desa, koperasi jadi motor penggerak kegiatan ekonomi lokal. Dari pengelolaan homestay, penjualan produk lokal, hingga pembiayaan kelompok pengrajin. Dengan konsep community-based tourism, koperasi membantu masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari geliat pariwisata tanpa harus menyerahkan kendali kepada investor besar. Model ini menjamin keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta distribusi ekonomi yang lebih adil. Dengan demikian, koperasi itu nggak cuma sebagai alat ekonomi aja,
tapi juga instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Koperasi di Bali juga mengalami pergeseran paradigma loh menuju digitalisasi. Sejumlah koperasi sudah mulai menerapkan sistem keuangan berbasis IT untuk menggunakan aplikasi dan mencatat transaksi, mengelola simpanan anggota hingga menyediakan informasi keuangan secara transparan. Transformasi digital ini emang belum rata sih, tapi langkah-langkah awal tersebut memberikan harapan akan lahirnya koperasi-koperasi modern yang responsif terhadap perubahan zaman. Teknologi memungkinkan efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik karena keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sangat ditentukan oleh kinerja pengurus dan kesehatan keuangan koperasi itu sendiri. Koperasi yang mampu menunjukkan pertumbuhan positif dalam aset, simpanan, dan sisa hasil usaha atau SHU cenderung nih mendapat dukungan kuat dari anggotanya. Di tengah dinamika tersebut muncullah koperasi-koperasi unggulan yang menjadi role model bagi koperasi lain di Bali. Salah satunya adalah Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegal Jaya, yang dikenal karena kinerjanya yang progresif dan juga inovatif, berdiri dari tahun 1991 dan berbasis di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Koperasi ini tuh awalnya merupakan inisiatif kelompok kecil yang ingin menyediakan solusi keuangan bagi komunitas lokal. Tapi siapa sangka dari sebuah koperasi yang kecil dan sederhana, kini tumbuh menjadi koperasi kredit dengan ribuan anggota, sistem digitalisasi yang mumpuni, dan peran sosial yang luas di masyarakat Bali. Kalau kamu penasaran sama koperasi yang satu ini, udah yuk langsung aja kita ngobrol sama manajernya. Nama saya Susan, saya sebagai General Manager dari Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegal Jaya. Ya, saya kan menjadi manajer di sini kan mulai tahun 2022 setelah COVID, dan memang selama 3 tahun COVID itu Kubu Gunung ini sangat-sangat struggle ya untuk operasional, karena juga COVID kan banyak anggota-anggota yang memiliki pinjaman tidak bisa lagi mengangsur pinjamannya secara rutin ya kan, jadi banyak juga kredit macet, sedangkan juga anggota-anggota yang menyimpan uang di sini juga banyak, sehingga tahun 2022 dengan kepengurusan yang sekarang ini kami berusaha menyelesaikan kredit-kredit macet itu sehingga bisa mengembalikan simpanan anggota. Dan puji Tuhan karena kita semua mempunyai niat yang baik, kemudian juga manajemen juga berkomitmen, dan juga anggota-anggota yang ada, terutama anggota-anggota yang lama, mereka mau bersabar dan mengerti keadaan, sehingga secara perlahan koperasi ini kita bisa bangkit kembali. Data kami sampai tahun 2024 anggota koperasi kami ada sekitar 3.800 orang. Ya, kalau untuk usaha sebenarnya kami ini kan koperasi simpan pinjam. Jadi usaha kita yang utama itu adalah simpan pinjam. Cuman karena ini kan ada hotel ini kan karena fasilitas yang memang dulu disediakan untuk pelatihan-pelatihan koperasi. Jadi di luar Hotel SIS, Koperasi Kubu Gunung hanya berbisnis simpan pinjam saja. Ya, Koperasi Kubu Gunung ini kan didirikan oleh seorang pastor yang memang memikirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Jadi selain di sini juga beliau mendirikan koperasi di Jawa Timur untuk petani-petani bunga. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ya kan itu sangat-sangat dipikirkan oleh beliau, dan kondisi Kubu Gunung yang sekarang ini masih berjuang untuk supaya bisa bangkit seperti dahulu lagi tetap di dalam doa beliau. Jadi kami juga yang sekarang ada di Koperasi Kubu Gunung mempunyai semangat yang sama, yaitu nilai kasih yang diutamakan. Kita sekarang sedang berjuang untuk semua anggota, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang sudah bersabar dan mau mengerti serta membantu usaha-usaha pengurus dan manajemen untuk kebaikan Koperasi Kubu Gunung ini. Dan semoga koperasi ini bisa tetap berjalan dengan baik dan kepercayaan anggota akan pulih kembali. Terima kasih.
Nah, yang kerennya dari Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegal Jaya ini, mereka tuh juga punya salah satu lini bisnis, yaitu berupa hotel. Wow, ini baru pertama kali sih tim Wake Up Call tuh tahu ada koperasi kredit yang sampai mereka tuh punya usaha berupa hotel. Keren banget kan? Udah gitu, hotel sebagus ini harganya affordable. Jadi kayaknya nggak ada hal yang bikin ragu lagi deh untuk kita bisa staycation di sini. Iya kan? Kalau liburan gak usah cari hotel di tempat yang terlalu rame. Kamu boleh nih nemuin hotel yang harganya affordable dan juga nggak terlalu jauh kok tempatnya dari Canggu. Keren kan? Kalau penasaran, kamu tonton episode selanjutnya ya untuk tahu hotelnya. Ikuti terus kebersamaan kita bersama Wake Up Call, A Call for Success. See ya!